Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang tersirat dalamnya pelajaran yang sangat banyak, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan anaknya Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin." Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau berkata, sesungguhnya aku akan menghadap kepada Rabbku disebabkan karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang datangnya seorang anak yang amat besar dari kesabarannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya batif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihi salatu wassalam beliau sudah mencapai usia sa'ya. Sa'ya yaitu usia di mana seorang anak sangat berharga bagi orang tuanya, yaitu usia seorang anak dia itu sudah bisa membantu dari orang tuanya, dan di usia tersebut seorang anak dia itu sangat dicintai oleh kedua orang tuanya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam untuk menyembelih Nabi Ismail, sehingga Nabi Ismail dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kemudian dikatakan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku akan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka dikatakan oleh Nabi Ismail alaihi salatu wasallam, wahai bapa aku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang telah kita sebutkan tadi terkandung dalamnya faedah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang telah kita sebutkan adalah tentang kejujuran iman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau memiliki dua orang putra. Yang pertama adalah Nabi Ismail dan yang kedua adalah Nabi Ishaq. Ketika Nabi Ismail alaihi salatu wassalam lahir, usia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah mencapai 85 tahun. Kemudian ketika Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam lahir, usia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah mencapai 90 tahun. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menanti datangnya seorang anak, sehingga disebutkan tatkala beliau sudah berusia lanjut pada saat tersebut, Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada beliau seorang anak yang saleh, seorang anak yang sangat baik daripada akhlaknya. Kemudian anak tersebut yang amat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk disembelih. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam pada saat tersebut pun mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena begitulah para anbiya, begitulah orang-orang saleh, kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih daripada apapun. Kemudian beliau pun memanggil anaknya dan mengatakan apa yang beliau lihat dalam mimpinya, sehingga pada saat tersebut Nabi Ismail alaihi salatu wasallam pun
beliau pun mengatakan, wahai bapa aku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan niscaya engkau akan mendapatiku dari kalangan orang-orang yang bersabar. Sehingga akhir daripada kisah disebutkan bahwasanya Nabi Ismail alaihi salatu wasallam diganti dengan domba yang besar, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dipuji oleh Allah Azza wa Jal, dan juga kisah mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tersirat dari kisah yang telah kita sebutkan tadi tentang kejujuran iman. Seorang hamba Allah Azza wa Jal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jujur daripada imannya, selaras dengan apa yang dia katakan, perbuatannya selaras, kemudian hatinya selaras, kemudian ucapannya selaras. Ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka mengamalkan daripada sikap ataukah perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur daripada ucapannya, jujur daripada perbuatannya, dan jujur i'tiqad, keyakinan yang dimiliki oleh orang tersebut. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang jujur dia kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Dan mereka telah berjanji sesuatu misalnya, niscaya mereka akan menunaikan daripada janji tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qadha nahbahu faminhum man yantadhir wama baddaluhu tabdila. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ada dari kalangan orang-orang yang beriman yang mereka menunaikan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian mereka menunggu-nunggu, dan mereka tidak pernah mengganti apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi perang Uhud, setelah perang Uhud selesai, Nabi alaihi salatu wasallam melihat siapa di antara sahabat beliau yang terbunuh pada saat tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendapati jenazah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhum, yang pada saat tersebut dikisahkan bahwasanya beliau sungguh sangat tragis daripada kondisinya, dan disebutkan bahwasanya beliau hanya meninggalkan satu kain, yang dimana apabila kain tersebut ditutup bagian atasnya menampak daripada bagian kakinya, kemudian jika ditutup daripada bagian kakinya maka nampak daripada bagian wajahnya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menutup daripada bagian atasnya, adapun kakinya ditutupi dengan rumput. Maka Nabi SAW pun mempersaksikan bahwasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala sebagai syuhada, sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawa daripada ayat yang telah kita sebutkan tadi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qadha nahbahu faminhum man yantadhir wama baddaluhu tabdila. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang hamba Allah Azza wa Jal yang dia itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jal akan membenarkan apa yang dia inginkan. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, datang seorang badui ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian badui tersebut dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian ia pun diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat tentang perihal agama. Kemudian dia pun berperang. Setelah berperang dan kaum muslimin diberikan kemenangan, datang sebagian kaum muslimin memberikan ghanimah, harta rampasan perang kepada badui tersebut. Maka dikatakan, bukan untuk ini aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar suatu saat terkena daripada panah di leherku, kemudian dengan itu aku dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika apa yang dia katakan itu benar, niscaya Allah Azza wa Jalla pasti akan membenarkan daripada ucapannya. Kemudian beberapa waktu selanjutnya terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, dan orang tersebut dibawa ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan tertancap dari busur panah, anak panah di lehernya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikannya sebagai seorang syuhada, sebagai orang yang dia itu meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sungguh dia telah benar apa yang dia katakan, sehingga Allah Azza wa Jalla membenarkannya. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Kejujuran iman seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dapat pegah meno dapat bubut mendih ataukah sebalik je. Maka sungguh orang-orang seperti ini merupakan orang yang celaka. Orang-orang yang beruntung, mereka akan selaras apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia amalkan. Sehingga seorang muslim ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tak kala ia mengatakan bahwasanya saya telah beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah, kemudian saya adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan yang semisalnya, maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya seseorang ketika dia itu mengklaim dirinya sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang dia itu melakukan daripada amal soleh dan yang semisal dengannya, maka belum kita lihat secara hakiki daripada orang tersebut sampai Allah Azza wa Jalla menguji daripada keimanannya. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu akan nampak tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ujian, bagaimana keadaan daripada orang tersebut. Apakah dia adalah orang-orang yang beriman ataukah dia adalah orang yang mengaku-ngaku saja. Betapa banyak kita melihat manusia yang dia itu ketika di waktu sehat, ketika di waktu lapang dan yang semisal dengannya, dia itu tertutupi daripada hakikatnya. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya musibah, baru nampak bagaimana hakikat daripada orang tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan mana di antara mereka orang-orang yang benar, mana di antara mereka orang-orang yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang mengaku saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka Allah liyadral mu'minina ala ma antum alaih hatta yamisal khabisa minat thayyib." Disebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah terjadi perang Uhud, di mana di perang Badar kaum muslimin mereka mendapati kemenangan dan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Kemudian tak kala terjadi perang Uhud, Allah Azza wa Jalla berikan musibah kepada kaum muslimin. Kalah kaum muslimin di perang Uhud, kemudian banyak di antara mereka yang wafat. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan ujian ini kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka bisa melewati daripada ujian tersebut. Adapun orang-orang yang dia itu dari kalangan orang-orang yang hanya mengaku saja, dia dari kalangan orang yang beriman, dia dari kalangan orang yang bertakwa dan yang semisal dengannya, namun ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya musibah, maka baru nampak daripada hakikat keimanan dari orang tersebut. Sehingga disebutkan oleh sebagian salaf, al-muslimun, seorang muslim, izal afiyati masturun, jika dia berada dalam keadaan lapang, maka tidak diketahui daripada hakikatnya. Hanadi keadaan sirau lepeng, sehat, apa yang ia inginkan nya hendak terkadang keadaan daripada orang tersebut. Fa iza nazalal bala saru haqahikihim, ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada orang tersebut musibah, baru kiban keadaan urungnya. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang dia itu beriman, maka akan semakin kokoh dengan keimanannya, dan seorang yang dia itu munafik, maka akan nampak daripada kenifakannya. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kejujuran iman seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Sehingga seorang hamba yang dia itu mampu lulus daripada ujian tersebut, maka dialah orang-orang yang keimanannya itu benar. Dia adalah orang-orang yang jujur daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, ketika ia tidak mampu melewati daripada ujian tersebut, maka sungguh dia hanya orang-orang yang mengaku saja. Kita sebagaimana telah kita sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau sudah berada dalam keadaan sangat-sangat senang ni bawatian ani yang kage preh-preh pro. Kemudian Allah Azza wa Jalla uji daripada keimanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan perintah untuk menyembelih daripada anaknya. Namun sebagaimana telah kita sebutkan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang benar-benar ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih,
مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنه سميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم نسألك الهدى والعفاء والتقى والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا والحمد لله. أقيموا الصلاة.